Kemudian Aden Haji akan berbicara atau membuat video tentang memberikan makan menggunakan daun kelor sobat ya. Sebenarnya postingan Aden Haji di video-video yang dulu itu sudah ada juga. Itu tentang membuat makanan untuk ayam peliharaan Aden Haji ini menggunakan daun kelor sobat ya. Dan ini daun kelornya. Di belakang rumah Aden Haji ini Aden Haji tanam pohon kelor. Itu ada beberapa batang ya, kalau menurut Aden Haji cukup ya. Ini satu batangnya. Kemudian ini juga batangnya kelor yang dibuat nengkreng sama ayam biasanya kalau sore. Di sana ada lagi. Di sana ada lagi. Dan yang sebagian dibuat pagar yang seperti itu. Aden Haji tancap-tancapkan aja daripada terbuang. Siapa tahu ada juga tetangga yang ingin minta batangnya atau bibitnya, nanti Aden Haji berikan aja gratis tanpa dipungut biaya, tapi dijemput di rumah untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, khususnya wilayah Batang Batindih. Kemudian di sana di samping-samping ada juga sobat ya. Untuk yang penanaman yang paling pertama Aden Haji ini. Ini adalah tanaman kelor yang pertama kali Aden Haji tanam. Batangnya sudah sebesar ini sobat. Ini batang yang pertama Aden Haji tanam. Nah ini. Itu besarnya sekitar sebesar paha orang dewasa sobat. Untuk yang pangkal ya. Kemudian tingginya kira-kira ada sekitar 5 meteran. Karena Aden Haji pangkas. Jadi ini batangnya, daunnya seperti ini. Untuk peternak atau penghobi seperti Aden Haji ini ya, Aden Haji rekomendasikan supaya menanam daun kelor nih sobat. Karena manfaatnya sangat besar sekali untuk ternak peliharaan, terutama penghobi ayam hutan seperti Aden Haji ini. Jadi Aden Haji akan mengklarifikasi, oh ya sobat, nih ada beberapa juga yang sudah Aden Haji petik sobat ya. Ini Aden Haji akan Aden Haji ramu menjadi makanan. Jadi kita lanjut sobat ya. Tadi sobat Aden Haji potong dulu sedikit. Jadi ini daun kelornya Aden Haji ambil sekitar ada ini 3 batang yang sebesar jari ini. Ini sebagian sudah Aden Haji kupas atau Aden Haji ambil daunnya saja ya sobat. Jadi batangnya ditinggalkan seperti ini. Jadi contohnya seperti ini sobat ya. Cara untuk mengambil daun kelor ini. Jadi kita buat ini daunnya. Aden Haji usahakan batang yang ini, batang yang kecil ini tidak ikut sobat. Jadi ulir daunnya aja yang diambil. Yang agak tua sedikit nggak apa-apa sobat ya, karena Aden Haji untuk makanan ternak, untuk mempercepat seperti ini kerjanya. Jadi untuk batang yang terlalu besar kita Aden Haji tinggalkan sobat. Ini nanti direbus biar lunak sobat ya. Jadi untuk dimakan unggas itu dicernanya gampang. Jadi seperti ini sobat ya. Ini udah tinggal tangkai-tangkainya sobat. Nah, tinggal tangkai-tangkainya seperti ini. Kemudian dapatnya segini. Jadi karena Aden Haji tanaman pohon kelornya ini Aden Haji ambil dalam keadaan segar. Jadi Aden Haji tidak perlu mengeringkan terus menyimpannya terlalu lama. Aden Haji nggak buat seperti itu karena Aden Haji langsung ambil dari belakang rumah ya, kebun. Jadi Aden Haji langsung masak aja secara masih segar. Dan nanti Aden Haji campur dengan pur ayam sobat ya. Kita masak dulu sobat. Oke sobat, kompor udah Aden Haji hidupkan. Kemudian Aden Haji masukkan ini kuali.
bekas sayuran sobat kualinya, nggak usah dibersihkan, bekas sayur aja nggak apa-apa, yang penting bukan bekas yang lain-lain yang mengandung kimia atau racun. Nah, ini kan bekas sayur dari belakang rumah, dan Haji berikan 1 gelas air seperti ini, sekitar 200 ml. Oke sobat, air sudah mulai mau mendidih. Ini Aden Haji akan masukkan daun kelornya. Aden Haji juga tambahkan ini garam sedikit sobat. Nih, kira-kira segini garamnya. Kemudian Aden Haji akan tambahkan ini sobat. Ini adalah pur B2. Namanya pur B2 sobat. Kalau di daerah Sumatera namanya pur B2. Itu banyak yang tahu apa pur B2 itu sobat ya. Nih. Karena masih panas, Aden Haji langsung masukkan nanti ke sini sobat. Seperti ini hasilnya. Oke sobat, kita berikan kepada ayamnya sobat ya. Nah, seperti itu sobat. Nah. Oke, ini yang seri F1 sobat ya. Dan yang putih itu burka, yang betinanya seri F1. Kemudian yang ini yang original, dan F1-nya di sini juga. Ada Haji sudah kasih makan nih sobat. Tuh, udah makan sobat. Yang ori udah makan. Dan yang betina masih nengkreng di sini sobat. Ini betinanya. Nah, 2 ekor. Oke sobat. Dan yang ini original sobat ya. Udah Aden Haji kasih makan. Nah, itu makanannya di situ sobat ya. Ada warna hijau, jadi itu adalah daun kelornya. Nah, itu yang makan. Ada juga sebagian yang dipilih-pilih. Nah, itu pembangkit selera makan ya sobat ya. Untuk menambah selera makan itu daun kelor.
Yang ini F2 sobat ya. Ada Naji kasih makan juga tuh. Astagfirullahaladzim. Jangan naik, turun aja. Uh. Oh, dan prioritasnya ayam ini ya sobat ya. Untuk kelor yang nggak digiling atau tidak di blender itu prioritasnya ini ayam ini. Jadi kalau yang ini, yang ayam yang seperti ini sobat, ini ayamnya kan congok, mulutnya besar, posturnya big size katanya kan itu. Jadi nggak di blender pun nggak apa-apa kalau yang ini sobat. Jadi untuk ceritanya kemarin itu kan ini ayamnya sakit sobat. Dan Naji posting kemarin ya, itu sakit, kondisinya kurang sehat, malas makan, matanya juga sayu. Untuk yang betinanya ini udah beberapa hari ya, 2 hari ya sobat ya, sudah seperti ini. Versi ayam hutan merah Sumatera itu lebih sulit, karena di ayam hutan merah Sumatera itu dia mempunyai karakter mudah atau gampang stres sobat ya. Kalau yang ayam seperti ini dia karakternya pemberani, mudah jinak, jadi stresnya itu bisa dikatakan tidak mudah terserang stres. Jadi proses penyembuhan lebih mudah sobatnya. Nah, ini sobat bisa dilihat. Ini masih kurus ini sobat sebetulnya. Karena beberapa hari kemarin dia selera makannya menurun. Kemudian ada Naji coba rawat di dalam kandang ada Naji, karena beberapa minggu kemarin kan nggak ada ya sobat ya. Atau beberapa tahun kemarin ada Naji tidak merawat ayam seperti ini. Karena ini ada Naji lihat sayang sobat ya kalau nggak dirawat. Jadi biarlah ada Naji merawat, ada Naji taruh di kandang ada Naji. Mudah-mudahan juga bisa membawakan manfaat, karena ini juga bisa juga dijadikan uji perbandingan sobat ya. Kalau melihara ayam hutan itu sulit, apalagi dalam keadaan sakit. Kalau kita datangi atau kita pegang dia akan stres sobat. Jadi untuk ayam yang seperti ini proses penyembuhannya itu lebih mudah, karena dia tidak mudah terserang stres. Karena mentalnya pemberani sobat ya. Ini sebetulnya sobat ya, kalau sobat tahu, nih kemarin itu ada seperti nyilet sobat. Jadi ini untuk perempuannya terutama sobat ya. Untuk perempuannya nih di dadanya ini sobat, nih dadanya ini ada ini tulangannya ini keluar ya tuh sobat. Nah, jadi tulangnya itu keluar meruncing, itu namanya nyilet sobat ya. Dan untuk pengobatan yang untuk ayam seperti ini sebetulnya lebih mudah atau lebih cepat sembuhnya sobat ya. Untuk proses penyembuhannya itu lebih mudah. Nanti kalau dikatakan jaminan hidup ya sobat ya, itu nggak ada jaminan hidup. Yang penting untuk berusaha itu sobat, untuk sembuh itu lebih besar.
Nah, jadi untuk lebih cepat sembuhnya itu lebih optimal, lebih gampang sobat untuk ayam-ayam yang seperti ini. Ayam-ayam yang model big size yang sering orang pelihara ini sobat ya, itu lebih mudah, menurut Aden Haji lebih mudah proses penyembuhannya dan perawatannya, karena ayam ini bisa dikategorikan ayamnya itu congok sobat. Dan Haji membuat video seperti ini adalah sebagai perbandingan sobat ya, bahwasanya merawat dan memelihara ayam hutan itu tidak gampang sobat, sulit. Tidak seperti melihara ayam yang seperti ini. Ini gampang kalau melihara yang seperti ini sobat. Menurut Aden Haji itu gampang sekali. Yang penting tujuannya kan hidup sobat ya. Kalau untuk hidup melihara ayam